Di ufuk perairan Aceh yang biru kelam, dari muara sungai yang berlumpur hingga laut lepas di pantai utara timur, masyarakat nelayan dan petani tambak mempercayai keberadaan makhluk gaib yang mereka panggil balumbut atau balumbut. Nama itu sendiri konon berasal dari bahasa Aceh, balu, janda, dan bide, tikar pandan anyaman. Karena penampakan utama makhluk ini adalah sehelai tikar merah darah yang melayang-layang di atas permukaan air, seolah-olah tikar itu hidup dan bernapas. Berikut salah satu cerita rakyat balumbut yang masih sering diceritakan oleh para nelayan dan tetua di Aceh Timur, khususnya di sekitar Idi, Puroulag, dan Kuala Langsa. Cerita ini dikenal dengan nama Teuku Muda Pukan dan Tikar Merah yang Menari. Dahulu kala, di sebuah gampong kecil bernama Pukan Baro, hidup seorang pemuda tampan bernama Teuku Muda. Dia terkenal pemberani, tak pernah takut hantu atau laut ganas sekalipun. Setiap sore, dia selalu melaut sendirian dengan perahu kecilnya untuk mencari ikan di muara sungai Puroulag yang berbatasan dengan laut lepas. Suatu petang menjelang maghrib, langit berwarna merah jingga. Teuku Muda baru saja menarik jaring. Tiba-tiba matanya tertumbuk pada sesuatu yang aneh di tengah muara. Sehelai tikar merah besar terhampar di atas air, bergoyang-goyang pelan seolah ada angin, padahal udara malam itu tenang sekali. Cantik sekali tikar itu, gumam Teuku Muda dalam hati. Kalau dijual di pasar pasti mahal harganya. Tanpa banyak pikir, dia mendayung perahunya mendekat. Semakin dekat, tikar itu tampak semakin besar dan semakin merah menyala. Ketika perahunya hampir menyentuh ujung tikar, tiba-tiba tikar itu mulai menggulung sendiri dengan cepat, seperti ular raksasa yang hidup. Teuku Muda terkejut, tapi bukannya mundur, dia malah tertawa. "Hantu apapun kau, aku tidak takut," serunya sambil mengambil parang. Seketika itu juga, dari dalam gulungan tikar terdengar suara wanita menangis pelan, lembut sekali, tapi menusuk tulang. "Teuku, tolong aku sendirian di sini bertahun-tahun. Bawalah aku pulang." Teuku Muda terpaku. Suara itu begitu sendu, seperti suara perempuan yang lama ditinggal suami. Hatinya luluh. Dia akhirnya mengulurkan tangan dan memegang ujung tikar merah itu. Begitu jarinya menyentuh tikar, dunia sekelilingnya berubah. Langit jadi gelap gulita, air sungai berubah menjadi darah, dan tikar itu melilit tubuhnya erat-erat. Wajah seorang perempuan cantik, tapi pucat dengan mata kosong muncul dari lipatan tikar. "Aku balumbut. Aku janda yang mati di muara ini karena ditinggal suami ke medan perang. Aku kesepian. Kau tampan, kau gagah, jadilah penggantinya." Teuku Muda berusaha melawan, tapi tenaganya seperti lenyap. Perahunya terbalik, dan dalam sekejap dia ditarik ke dasar muara bersama tikar merah itu. Hanya teriakan pendeknya yang sempat terdengar oleh nelayan lain yang kebetulan lewat jauh di tepi. Keesokan paginya, perahu Teuku Muda ditemukan terapung kosong di tengah muara. Tidak ada bekas badan, tidak ada darah, hanya sehelai serpihan tikar merah kecil yang menempel di ujung kemudi. Sejak itu, setiap kali senja di muara Puroulag, orang-orang sering melihat tikar merah melayang-layang lagi. Dan kadang terdengar suara wanita memanggil nama, "Teuku, Aupu," dengan nada manja sekaligus mengerikan. Para tetua berkata, "Itulah balumbut. Dia tidak jahat, hanya kesepian. Tapi siapapun yang tergoda oleh tikar merahnya, akan jadi teman abadinya di dasar laut." Hingga sekarang, nelayan Pukan Baro dan sekitarnya masih melarang anak muda melaut sendirian saat senja. Dan kalau ada yang melihat tikar merah di atas air, mereka hanya diam, membaca doa, lalu cepat-cepat berlalu. "Jangan dekati, jangan sentuh, jangan kasihan," kata mereka. Karena balumbut selalu mencari pengganti suami, dan dia tak pernah kenyang. Bagi orang Aceh, balumbut bukan sekadar hantu biasa. Ia adalah jenis setan air yang tak kasat mata di waktu biasa, tetapi bisa menjelma kapan saja, terutama menjelang maghrib atau di malam-malam tanpa bulan. Ketika ia menampakkan diri, bentuknya sungguh ganjil. Hamparan tikar merah yang bergulung-gulung perlahan di atas ombak kecil atau di permukaan sungai yang tenang. Kadang disertai kilauan aneh, seperti minyak tumpah di air. Di wilayah Aceh Timur dan Aceh Tamiang, orang lebih sering memanggilnya baluum bili atau baluum blai. Ada pula yang menyebutnya hantu gulung tikar, hantu tikar merah, bahkan setan tikar janda. Konon, jika seseorang melihat tikar merah itu dari kejauhan,
Jangan sekali-kali mendekat atau memanggil-manggil. Karena begitu kapal atau perahu mendekat, tikar itu akan menggulung semakin cepat, lalu tiba-tiba menghilang, dan tak lama kemudian, orang yang melihatnya akan hilang ditelan ombak atau terseret arus tanpa jejak. Para tetua di kampung-kampung pesisir masih sering bercerita, kalau kau melihat tikar merah melayang di laut waktu senja, cepat-cepat baca ayat kursi seraya memalingkan muka. Jangan pandang lagi, karena Baluum Bude sedang mencari ganti nyawa atau teman untuk dibawa ke alamnya. Hingga kini, di banyak gampong, desa, pesisir Aceh Timur, anak-anak kecil masih dilarang mandi di muara atau bermain perahu saat langit sudah jingga. Sebab, kata orang tua mereka, belum Bili lagi menanti. Tikarnya sudah digelar di atas air.